Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sembahyang, bab masalah sembahyang, rukun Islam yang kedua. Ngapa tadi rukun Islam yang kedua? Ialah daripada mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang 5 waktu oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci. Jadi orang sembahyang ini berhubungan dengan bersuci. Maksudnya apa? Seperti kayak berwuduk dulu. Jadi bila orang hendak sembahyang berwuduk daripada wajib. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci. Maksudnya berwudu. Bersuci biasanya dengan daripada air. Maka di sini diterangkan lebih dulu soal air. Air terbagi 3. Yang pertama, air suci lagi mensucikan bagi yang lain. Yang kedua, air suci tidak mensucikan bagi yang lainnya. Yang ketiga, air najis atau air yang kena najis. Yang pertama, air suci yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya, air yang sah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Air ini ada 7 macam. Jadi air ini nangkawa di berwudu, membasuh najis ada 7 macam. Yang pertama, air hujan kawa membasuh berwudu lawan membasuh najis. Yang kedua, air sumur. Yang kedua, air laut dulu. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air pancuran atau air sumber. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air salju. Ulang sedikit. Air yang suci lagi mensucikan bagi yang lain, air yang sah dipakai untuk berwudu atau mandi, membasuh najis. Air ini ada 7 macam. Jadi bila ada yang 7 termasuk kawa berwudu lawan membasuh najis. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air pancuran atau air sumber. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air salju. Ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit daripada bumi. Air yang suci tidak mensucikan bagi yang lain ialah air yang tidak sah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Ngapa airnya? Itu air ini ada 3 macam. Jadi bila ada yang 3 ini kada kawa berwudu, membasuh najis lawan mandi kada kawa. Yang pertama ngapa? Air bercampur dengan barang yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu. Misalnya ngapa? Baunya, rasanya atau warnanya. Contohnya air yang bercampur buang, air yang bercampur buang warna, bunga mawar. Nah, air yang bercampur bunga mawar baunya menjadi harum. Air yang bercampur gula rasanya berubah menjadi manis. Air yang bercampur berwarna berubah menjadi biru. Air yang bercampur bilau warnanya berubah menjadi biru. Yang ketiga, air yang sedikit sesudah. Yang kedua pula, air yang sedikit sesudah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis, tetapi airnya tidak berubah. Andai kata berubah air itu dengan najis, itu hukumnya termasuk air najis. Bunyinya sedikitannya. Yang ketiga, air timbul. Yang ketiga, air timbul dari kayu-kayuan.
atau buah-buahan, misalnya air tamar, air kelap dan lain-lainnya. Air tamar, air kelapa dan lain-lainnya. Air najis atau air yang bernajis ialah air yang sedikit bersuci dengan najis. 2. Air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya atau warnanya. Dapat tolong sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.